nyala ya. Halo, saya Adrian Eramono bersama bapak saya Eramono Sukaryo. Ya, ini kami lagi di kebun di mana ini? Di apa nih? Tim kayaknya. Range Market. Range Market. Ya. Ini kita di sini lagi Ngesok. ngobrol-ngobrol aja santai. Maaf kalau ini suaranya agak berisik ya, karena Nanti disambung lagi. Ini kita banyak orang di sini, lihat kalau mau lihat. Kita di market, jadi banyak orang ya. Ya ini ngobrol-ngobrol santai aja mengenai apa? Mungkin tentang album-album Papa atau mungkin tentang perjalanan Papa nih kan. Aku sebagai anak suka ditanya kadang-kadang, Adrian, kamu tuh kan musisi juga sama kayak Papa ya. Ya biasanya apa sih Papa kamu tuh occupationnya atau pekerjaannya? Oke, orang sudah tahu sebagai pianis ya, tapi pianis apa nih Pak? Bisa lebih spesifik gitu, lebih apa ya jelasnya? Mungkin Papa bisa jelasin, piano player as a band player, Iya, mungkin atau guru pianis. Orang kan mungkin ya masih belum paham ya siapa Eramono Sukaryo, siapa sebenarnya itu Eramono Sukaryo? Jadi waktu SMP itu dulu Papa itu dulu main di ada grup PL tuh 79. Jadi nggak langsung main piano karena pada waktu itu teman-teman pada rebutan alat musik tuh. Oh gitu ya. Pada buru-buru gitar ini. Iya. Yang nggak dapet tinggal jatahnya drum. Jadi akhirnya Papa main drum. Bisa lah ya. Oh gitu. Suatu Ya. ketika udah berapa kali latihan datang lagi ada yang pengen main drum. Akhirnya wah ada piano nih. Pencet deh. Dengerin bunyinya apa ya, kayaknya nggak kesini, nggak masuk nih gitu. Oh jadi awal dari SMP, jadi baru terasa dung frekuensinya itu enak juga ya main band ya. Itu maksudnya denger bassline, pemain bass tuh soundnya, gitar tuh clean kedengeran gitu. Tidak seperti, padahal pada waktu itu Papa udah les organ tuh di Jalan Bumi. Dulu gurunya Om Paul Agusli tuh, organ yang pakai jadul tuh, yang pakai kaki. Tapi tetap ya kalau menurut Papa begitu menjelang naik ke SMA ikut festival band. Festival band, kedokteran, masuk juara kedua panggung luhur SMA waktu itu. Nah itu juga kita nggak ngerti yang dipencet chordnya apa, pokoknya mirip-mirip A minor begini nih bunyinya, pengen begini nggak kayak zaman sekarang. Adrian, kamu ada YouTube keluar chordnya, sekarang positioning chord 9-nya 13-nya kelihatan, bahkan step-stepnya tuh juga ada. Zaman dulu kita bener-bener pakai telinga. iya. Nah jadi berkembang akhirnya berguru kesana kemari, nggak jelas juga gue bakat apa nggak tahu. Akhirnya bilang ke Eyang, pada waktu itu Eyang masih menjabat, pengen belajar sekolah musik ke Berkeley. Tapi intinya cuman pengen tahu yang dipencet itu sama yang keluar tuh namanya apa, isi ingredientnya apa, jadi isi chordnya itu apa, notnya unsurnya apa ya. Dan ternyata ketika di sana di Berkeley memang ilmunya tuh berguna banget gitu, karena memang Papa perhatiin zaman dulu orang Indonesia tuh perhatiin ya kalau band ya. Band tuh paling kenceng drum, bass, gitar. Begitu keyboard mendep, suara mendep. Bener itu. Pasti gitu. Itu teman-teman jadi suka mungkin ngerasa kali ya, pernah dengar kalau band tuh mendingan cek vokal, cek sound, mungkin gitar sama drum mungkin nomor satu ya sama vokal. Dan mungkin yang paling bener nggak sih Pak, bass itu mungkin paling ke belakang, apa piano ke belakang, mungkin Playback. Mungkin aku salah ya? Ya benar. Bener nggak? Gimana? Intinya begini, kalau poros halang kalau bola tuh penjaga gawang yang harus, kalau band yang diutamakan rhythm sectionnya bass dan drum, terutama bass. Bass adalah sebuah instrumen yang very important karena dung pertama kalaupun kita main chord yang salah atau gitar salah, chord keyboard piano salah, kita nggak akan kelihatan karena ada frekuensi yang menutupi kesalahan kita. Jadi yang nggak boleh salah di dalam ilmu combo atau band itu adalah bass. Setelah itu baru drum.
Karena sifatnya bass itu bener-bener kalau bola itu poros halang, kalau drum itu penjaga gawang. Iya. Nah, jadi kalau kita baru ketemu session player main di Oke. satu regular atau event yang nggak pakai latihan, kalau papa langsung kasih kertas dulu ke pemain bass dulu, lo bisanya lagu apa? Tulis satu. Lo bisanya lagu apa? Tulis Pemain aja bass yang lo dulu tahu. ya? Tulis aja yang lo tahu. Karena yang dia tulis juga belum tentu papa tahu, dan pemain yang lain. Selalu ilmunya amankan dulu bass. Nah, Dia Bass harus ya, lancar. teman-teman Bass ya. itu harus very important instrument. itu teman-teman versi kata papa, versi papa ya. Mungkin Tapi banyak, mohon maaf di sekolah musik instrumen bass itu agak di nomor 3-in, bukan nomor 2-in lagi. oh gitu ya. Waduh, itu pilarnya, tiangnya. Soul-nya, punch-nya Bukan ya. soul, tiangnya, segala-galanya Tiangnya. di sebuah band combo. Jadi kalau bassnya ngawur, hancur, dangdung kan hancur semua lebur, berantakan. Kalau Gitu ya. drum bisa dikasih tahu, woi kekencengan, feel-nya kebanyakan. Iya. Kalau bass begitu dia bergeser note-nya, kelar itu dunia. Jadi benar-benar harus hafal bass Iya. itu, dan nggak boleh banyak macam dia bergerak. Dalam band ya. Chopper tuh seperti level 40 itu Funk, slap. nggak boleh itu sebenarnya. Hanya memang kalau lagunya karakternya chopper, Ya. ada funk seperti Boleh. level 42 atau Tania Maria, memang pemain bassnya diandalin chopper. Itu yang didengar ya. Gayanya. Tapi kita bicara secara umum bahwa pemain bass itu adalah yang paling penting, dan pemain bass ini harus tahu lagu. Kecepatannya dia harus lebih cepat di depan instrumen yang lain. Kalau dia itu dictionary library. Kalau dia nggak tahu lagu banyak, kelar band itu. Sejago-jagonya pemain bass apapun, dia nggak tahu lagu, selesai. Jadi pemain bass boleh tanya, yang laku adalah pemain bass yang kayak radio, tahu lagu apa aja. Ada pertanyaan lagi? Ya, kembali lagi teman-teman ya, tadi ke topik. Mungkin papa ditanya Terus ke combo ya? ya, mulai combo. Papa tuh sebenarnya pianis apa sih lebih tepatnya? Kalau kita memainkan genre kan kita tahu ya, mungkin teman-teman pernah dengar album papa, salah satunya solo albumnya yang ku ingin atau yang ilusi bersama Putut Mahendra, dan yang paling mungkin teman-teman dengar tuh seperti Bayang-Bayang Semu bersama Spirit. Mungkin formasinya pernah dengar kayak model Dewa Bujana, Kemala Ayu. Orang tuh mungkin masih bertanya sebenarnya papa itu masuk genre apa sih? Kita Enggak, kita hanya penasaran. harus yang dibahas begini dulu. Semua dari generasi yang kamu sebut, Dewa Bujana segala macam, produsernya adalah papa. Alright. Papa yang membiayai itu semua proyek bersama produser major labelnya. Let's say Tim Record juga share papa juga ada 30-40%. Di Spirit juga begitu. Spirit papa yang mendirikan. Semua pembiayaan label master adalah saya. Ya. Nah ketika itu Bujana, Ilyas, siapa lagi? Siapa ya? Agam Hamzah, you name it lah, Gadi, and so on, itu masih baru banget, anak baru datang ke Jakarta. Nah, pemain yang lama itu adalah papa, Uce Haryono, itulah kayak gitu yang udah jadi. Kalau Uce udah di Kasero, udah di Kalimata, terus ditukar dengan Spirit, kurang lebih itu. Untuk genre waktu Nah, itu papa untuk apa genre, itu? untuk Waktu itu? genre. Jadi perjalanannya itu waktu pulang dari Berkeley, papa sendiri nggak ngerti sebenarnya papa main apa. Yang ada papa langsung ikut Irong Maulana Associate. Saking ingin mainnya di Hotel Borobudur, Hotel Hilton zaman baheula ya. Kan nggak kayak sekarang, hebat. Kalau sekarang hotelnya banyak, pemainnya jago-jago, anak muda pada jago. Dulu mah sedikit-sedikit. Paling persaingan kalau malam tuh Idang Rasidi sama, ya Idang lebih hebat lah. Idang sama papa, nanti papa sama siapa gitu kan. Jadi berawal dari situ, kehidupan malam. Kita main di dulu di mana ya? Ada pub namanya Green Pub kayak gitu, ganti-gantian di Oriental. Itu aja zaman dulu. Tapi ada tuh di situ sebelumnya ada bandnya hebat tuh, Gold Guys, ada si siapa lagi? Banyak lah. Kita masih junior waktu itu. Tapi tantangan kita lebih gede karena papa lahir di sekolah-sekolah yang
boleh dibilang zaman bahula mah elit katanya. Jadi Pangudi Luhur, pernah juga mencapai SMA 6, sekolah-sekolah yang posisi lokasinya itu elit, di daerah elit gitu kan, dan namanya itu. Jadi membuat environment kita terbawa Pengaruh ya, juga. kebawa juga ya. Sampai akhirnya papa juga ke Amerika, pulang lagi di kuliah di Trisakti hukum, ketemu lagi teman-teman anak-anak yang suka gaul ke disco apa segala macam, ketemu lagi di situ. Nah jadi environment itu sangat mempengaruhi. Nah sekarang kembali lagi ke gaya main papa. Gaya main papa itu nggak jelas. Nah, satu ketika main kesana iya, main kesini, papa pengen gue pengen main lagu Can't Take My Eyes ya. Oh, Kira tuh gimana caranya? Jadi Sering lebih- kita disco ikut denger lagu ini asik, misalnya contoh ya. iya. Kita nggak tahu cara maininnya, nggak tahu. Tarikannya nggak tahu. Cuma lama-lama begitu suatu ketika ada band namanya Silver Beat tuh main di hotel apa ya di daerah Salemba apa. Dia mau berhentiin pemain keyboardnya, aku bilang tunggu dulu jangan diberhentiin. Gua contek dulu. Karena Dia cari diberhentiin kasihnya dulu ya? diberhentiin dulu. Dia enggak, masih seminggu lagi. Begitu acaranya mau main, papa beli kaset C120. Terus operatornya gue kasih 50.000, bang, tolong rekamin ini bang. Lagu Gua mau Can't Take My dengerin. Eyes Off You ya. Can't Take My Iya, Eyes. contoh lagi lagu-lagu top 40 yang top zaman itu semua lah, sampai hari ini juga masih dimainin. Begitu udah selesai direkam, tiap pagi-pagi didengerin. Anjir, gue bilang lagunya cuma begini doang, tapi memang gila nih komposisinya. Disitulah di band itu akhirnya papa menjadi besar ya, artinya makin pede itu setelah itu. Oh berarti, nah setelah itu pindah lagi, aku pengen main country gitu kan. Masuklah kita ke grupnya apa tuh dulu namanya, Green Cowboy. Kita ngiringin Tantowi Yahya. Dia baru belajar nyanyi dia. Tanto Yahya ya. Udah, tapi udah bakat. Ya. Nah, dari situ muter. Nah, sebelum itu papa udah dikasih tahu, kita pernah ikut Spirit tuh Light Music Contest sebelumnya. Light Music Contest kita bersaing dengan Emerald. Waktu itu bahkan Indra Lesmana dan beberapa temen tuh, hati-hati lu Ra, besok lawan lu itu di final Iwang Nur Said. Iya. Iwang kan jago banget mainnya, iya pakai takis, gue hebat lah Iwang. Tapi waktu itu enggak, gue cuma silaturahmi cari teman. Udah nekat, padahal udah tahu wah kagak bakal menang. Iwang gila lah mainnya top. Tapi begitu Jreng main final yang menang papa. Iya. Di situ papa pegang piala juga bingung. Tanya sama Bang Eva, Kenapa bisa Bang, menang ya ini gitu. nggak salah nih piala bukan Iwang gitu. Kata Bang Eva, enggak, saya lebih suka kamu main. Kalau Iwang memang mainnya luar biasa, tapi yang dicari karakter Papa. kayak kamu. Iya. Simple tapi jelas mainnya. Dulu kita mainin Yellow Jacket ya. Kalau Iwang kan macam tuh, ada Cassiope, ada apa. Itu sebenarnya Watanabe itu selera. Iya. Jadi papa itu lebih kayak ke blues, Nah, jazz, belum. fusion ya. Terus setelah itu main-main di rekaman keluar dikawinin sama Mas Nunus Tomo almarhum, temuin lah Spirit itu Permissive Spirit TVRI, ini Spirit konser, dan masuklah Spirit recording. Iya. Baru di situ masuk Bujana itu versi ketiga. Iya. Bujana Ayu segala itu pun diatur sedemikian rupa yang ngatur almarhum Mas Nunus. Tapi tetap di situ pilot projectnya produsernya papa. Iya. Karena papa yang diberikan kepercayaan oleh tim record waktu itu sebagai MD, produser pelaksana oleh Pak Ian ya. Iya. Jadi karena dia sudah melihat dari mulai solo album papa udah jalan tuh dulu sama Randy Anwar sama Reski. Papa udah bisa mengatur manajemen itu. Kita belajar juga. Dia belajar juga dari Dian Pramana Putra, Iya. almarhum tuh senior juga ya. Iya. Nah, jadi ketika main itu di volume 2 ketemulah si Dedi. Nah waktu di volume pertama itu juga masih nggak jelas nih gue main apa nih. Iya, iya. Gue main Toto juga, Earth, Wind and Fire juga, Toto main juga. Incognito juga, main ini nggak jelas Incognito. main, tapi semua bisa. Tapi setelah ketemu almarhum Dedi Permana Sakti, Dad, Dedi cuma bilang, lu mau main kayak begitu terus tuh Ra. Ntar kayak Idang lo diledek-ledekin. Loh, Idang kan hebat. Idang Tapi Rasidi. jazz banget. Gue pengennya tuh lu main pianonya rock. Wah, bener Dad, gue pengen banget kayak begitu. Dipinjemin lah Elton John dan David Page. Ketika lihat dia main, wah,
kata Dedi almarhum, ini lu banget ya, lu harus bisa belajar di situ 3 bulan, nggak kemana-mana, nggak terima job. Setelah itu pede situ ya. mulai mau masuk top 40, mau masuk apa itu, hanya terus berani ikut audisi Iya. Silver Beat itu tadi. Nah itu awal mulai gue udah tahu gue harus main apa. Top 40 gue posisi main begini, atas kiri Iya. piano, di atas synthesizer. Posisi jazz trio di bawah, solo piano di bawah, mau rock di atas lagi, synthenya ini di bawah. Kadang-kadang juga begini, sound organ dan yang lain-lain. Jadi ketika solo warnanya Dave Grusin, Joe Sample. Jadi ketika grup Sample. warnanya Toto, Iya. Incognito, Earth, Wind & Fire. Itu aja kurang lebih yang Jadi, membedakan. antara musik papa itu ke antara Toto, Incognito, sama Dave Grusin ya, sama Earth, Joe Wind & Fire. Sample, Earth, Wind & Fire. Lebih ke jazz fusion sama blues gitu, sama Kurang lebih jazz begitu. rock, disco gitu ya. Itu hatinya udah di situ. Hatinya udah di situ ya. Karena kalau hatinya udah di situ, kita susah mau keluar dari situ. Harus ada teman yang Setuju sih. gerakin, harus ada Setuju, teman benar. yang mengasih semangat. Oke deh teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, mungkin cukup itu dulu ya. Kita kulik lagi Sebagian lebih dalam. Vlog hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ya mungkin bisa aja nanti kita bikin episode selanjutnya. Ya untuk sekarang kita karena durasinya cuman 10 menit, tapi nggak apa-apa, kita akhiri dengan 17 Soalnya menit. udah mau main, mau ngamen. Ya, udah mau main juga. Jadi kita sambung lagi. Ya stay in tune, tetap aja tonton YouTube-nya Era Mono Music ya. Dan jangan lupa subscribe ya. MC-nya Adrian Ramon. Ya, Balai Host. Host. Kita tutup dengan saya Adrian Eramono dan ini papa saya Saya Eramono. Eramono Sekar. See you next time. Bye.